Puluhan advokat dari sejumlah organisasi advokat di Kota Semarang berkomitmen mengawal kasus penganiayaan yang menimpa rekan seprofesi mereka, yakni Adya Nurnisa. Sebelumnya, Adya bersama rekannya Aziz Ikhwan sempat mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum pengacara saat mengamankan objek sengketa rumah di Jalan Sultan Agung, Kota Semarang pada Kamis 13 Juni 2024. Kejadian tersebut juga telah dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Perwakilan advokat John Richard mengatakan oknum advokat yang melakukan penganiayaan tersebut bukanlah anggota dari organisasi advokat Kota Semarang. Tindakan yang dilakukan oknum advokat tersebut suatu kesalahan prosedur saat menangani perkara. Untuk itu pihaknya mendesak kepada aparat Polrestabes Semarang agar segera memanggil pelaku. Dirinya juga meminta agar pelaku segera ditahan dan diproses hukum. Kita ini kan sudah pengalaman di penyidikan ya, apalagi kan 2 alat bukti itu menurut kami sudah tercukupi. Ada rekaman, ada visum, ada 2 saksi. Saya kira untuk klarifikasi sudah cukup untuk memanggil yang bersangkutan. Lalu butuh waktu 2 minggu, mungkin teknis saja di kepolisian ya, karena mungkin mereka banyak pekerjaan atau lain yang kita tidak tahu. Tapi kami berharap tidak melebihi daripada waktu yang seharusnya bisa dipercepat agar ini menjadi nyata dan jelas. Karena ini kan menjadi tanda tanya. Nah, kita minta bantuan kepolisian untuk bisa membantu mendorong menyelesaikan perkara ini segera mungkin, diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Kantor premanisme ini premanisme. Kita kembali kepada masyarakat dan pendapat teman-teman advokat mewakili masyarakat, mereka anggap itu premanisme karena dia itu kan profesi hukum, penegak hukum, tetapi bertindak yang melawan hukum. Artinya ya bisa dikategorikan sebagai premanisme. Seharusnya kan dia advokat, dia tahu diri untuk tidak melakukan hal seperti itu. Tapi kemudian dia, apalagi dia seorang perempuan, tentunya malah semakin kelihatan bahwa tidak menghargai perempuan itu sendiri maupun profesinya dia sendiri. Coba kalau dia digitukan, apakah dia mau seperti itu? Kan jelas tidak mau. Langsung pengalaman Bang John Richard, kasus ini di Semarang pernah terjadi apa? Atau Belum pernah ada, sepengetahuan kami, advokat digitukan di Jawa Tengah belum pernah. Selama karir saya sejak 95 ke atas, belum ada itu pemukulan terhadap advokat, apalagi dalam rangka penanganan perkara. Gitu. Dia kan di situ sebagai kuasa hukum. Dia melaksanakan tugasnya untuk melakukan perlindungan terhadap kliennya. Sehingga pelaksanaan yang dilakukan itu sudah luar biasa. Menurut saya extraordinary crime. Melakukan kejahatan pada penegak hukum sendiri. Advokat itu penegak hukum, undang-undang advokat katakan itu. Sehingga kami dengan kepolisian itu sama saja. Sekarang kami minta juga untuk pihak kepolisian untuk mendorong menyelesaikan perkara ini secara cepat, dilakukan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Ini permintaan dari semua advokat, atas nama advokat saya bicara di sini, bukan pribadi saya. Sementara itu, korban Adya Nurnisa mengatakan selama ia menjalani profesi advokat belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Akibat kejadian tersebut, Adya mengalami luka lebam di tubuhnya, bahkan hingga kini ia merasa masih syok dan trauma. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan di kepolisian bahwa kemarin sudah pemeriksaan saksi dari pihak kami, korban, dan harapannya ke depannya bisa diproses lebih cepat lagi supaya pelaku mendapatkan efek jerah. Yang mana saya sangat, atas kejadian itu saya sebagai advokat pertama merasa sangat shock dan trauma, karena kita sebagai advokat ini kan sebagai penegak hukum juga sudah menjalankan tugas, dan kami juga sudah mendapatkan kuasa dari klien kami, tapi ternyata di lapangan selama saya berprofesi sebagai advokat belum pernah mengalami kejadian ini. Mungkin adu mulut sebagai sesama advokat biasa ya, adu data, adu mulut itu biasa, tapi ketika sudah mulai fisik dan ada yang penganiayaan, saya ada lebam-lebam dan juga ada luka di lengan kiri saya, itu membuat saya luar biasa
shock dan trauma. Dan saya juga sangat merasa dilecehkan karena saya sebagai perempuan dikeroyok sekitar 3-5 orang di situ, semua laki-laki. Belum kata-katanya yang sangat keras dan kasar, sangat mendekat di tubuh saya. Jadi saya juga sangat merasa dilecehkan pada waktu itu. Jadi harapannya karena sudah ada CCTV, kemudian ada rekaman video juga, saksi-saksi juga sudah diperiksa. Kami mohon kepada kepolisian, Bapak Kapolda, Bapak Kapolrestabes beserta jajarannya agar segera dapat diproses. Tangkap pelaku. Sudah berapa saksi? Atia berharap pihak kepolisian segera memproses kasus penganiayaan yang menimpa dirinya karena bukti-bukti sudah ada dan saksi-saksi juga sudah diperiksa. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.